dikasihi Tuhan, kembali lagi bersama saya Selin. Saya akan membawakan HI Compact News sepekan ke depan. Check this out. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Selamat datang bagi jemaat yang baru bergabung di ibadah online kita. Ditunggu kehadirannya di minggu yang mendatang. Welcome to our online service. Puji Tuhan, pada tanggal 8 Maret yang lalu telah diadakan baptisan air yang pertama bagi gereja kita. Berikut highlightnya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Mengikuti himbauan dari pemerintah dan Bapak Gembala Sidang kita, maka semua kegiatan ibadah ditiadakan sementara waktu sampai pemberitahuan lebih lanjut. Untuk ibadah online, kami akan menyediakan link beberapa minggu ke depan melalui channel YouTube dan medsos gereja. Himbauan dari Bapak Gembala, ketuaku dan semua anggotaku, serta seluruh jemaat, untuk bersama kita ambil waktu berdoa di rumah masing-masing dengan pokok doa sebagai berikut. Bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan Demikian HI Compact News pekan ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. dari yang jahat. Shalom saudara, ada sukacita luar biasa begini, amin. Jangan padam apinya saudara, nyalakan terus. Sama-sama katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, haleluya. Yes Lord. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia tak tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya.
kami alami, apapun di dunia ini alami hari-hari ini, tetaplah Engkau Allah, Engkau Tuhan, Engkau Raja, Engkau Yesus Tuhan. Ini sembah kami di hadapan Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia
Engkau yang kuatkan kami Tuhan. Engkau yang berikan kami pengharapan. Kami tahu dalam Tuhan kami ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Kami tahu di luar Tuhan kami tidak bisa buat apa-apa. Kami percaya kami dalam perlindungan Tuhan. Immanuel, Engkau menyertai setiap kami. Terima kasih Bapa. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan.
Shalom untuk rekan-rekan jemaat yang ada di GBI Ciplas, di GBI JGC, dan HI Kompak. Hari ini saya mau menjelaskan apa yang sedang terjadi di dunia ini, bagaimana COVID-19 menyerang dan begitu menakutkan. Dan bukan hanya itu saja, dampaknya juga kemana-mana. Saya teringat waktu ketika bangsa Israel akan dipimpin oleh Musa untuk keluar dari Mesir. Pada waktu itu Firaun melarang mereka keluar, tetapi kuasa Tuhan memaksa supaya bangsa Israel tetap keluar dari Mesir. Ada 10 tulah yang Tuhan izinkan terjadi atas bangsa Mesir. Nah, di sini saya bicara tentang tulah yang ke-10. Bagaimana pada tulah yang ke-10 anak-anak sulung daripada orang Mesir mati, sehingga bangsa Israel diizinkan keluar dari Mesir. Yesaya 55 ayat 11 berkata, "Demikianlah firman Tuhan yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya." Kadang-kadang begitu tipisnya saya lihat perbedaan antara gereja yang berjalan dalam kebenaran dan kekudusan Tuhan. Kadang-kadang kita menjadi kabur dengan tatanan Mesir yang begitu megah dan indah, sehingga kita bukan datang beribadah mencari Tuhan, melainkan mencari pesona dari gereja itu sendiri. Keluaran 12 ayat 21 berkata, "Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, 'Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu itu dan sembelihlah anak domba Paskah.'" Nah, saudara, saya ulangi sekali lagi. Ketika COVID-19 mulai muncul ke permukaan, kita semua masih memandang enteng. Kita semua belum menyadari akibatnya dan dampaknya. Sehingga banyak dari kita yang kecolongan akibat kelalaian. Padahal Alkitab mengingatkan kita untuk senantiasa berjaga-jaga masuk dalam perlindungan anak domba Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di Keluaran 12 ayat 22 berkata begini, "Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu harus kamu sapukan pada ambang atas, pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar dari pintu rumahnya sampai pagi." Melalui ayat ini kita belajar, ketika tiba-tiba keluar himbauan bahwa tidak ada ibadah di gereja, orang Kristen terhenyak. Pada awalnya terjadi kontroversi pro dan kontra, namun pada akhirnya ketetapan Tuhanlah yang menang. Kita harus beribadah di rumah masing-masing. Nah, saudara, perhatikan apa yang terjadi. Kontroversi, ada yang berkata gereja yang tidak beribadah di gereja kurang beriman. Ada juga yang berkata kita harus taat dan tunduk kepada pemerintah. Kita juga harus taat dan tunduk kepada pemimpin-pemimpin gereja. Nah, satu hal yang harus kita ketahui, dengan kita beribadah di rumah, Tuhan ingin mengajar pada kita bahwa yang pertama, 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17 berkata begini, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu." Nah, saudara, selama ini mungkin banyak umat Tuhan yang mengejar gedung gereja dengan segala kemewahannya. Padahal kita harus mengejar hadirat Tuhan. Nah, dengan melalui peristiwa ini, bahwa kita diizinkan Tuhan untuk beribadah di rumah kita masing-masing, berarti
kita sedang membangun sebuah mesbah. Yang pertama adalah mesbah keluarga. Sehingga melalui mesbah keluarga, kita bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ini satu hal yang positif, satu hal yang baik yang Tuhan izinkan terjadi. Itu sebabnya kita belajar untuk mengucap syukur. Yang berikut, yang kedua, Tuhan juga minta agar kita mengurapi rumah kita. Mulai dari ambang pintu sampai semua ruangan yang ada di dalam rumah kita. Juga sampai semua anak-anak kita. Dengan kita membangun mesbah keluarga, berarti kita mengutamakan Tuhan. Dan mengizinkan Tuhan bertahta di rumah tangga kita. Nah, tulah ke-10 juga berbicara yang terakhir. Yesus segera datang. Dia tidak akan menunda-nunda lagi. Itu sebabnya mari kita siapkan diri kita. Yesaya 55 ayat 9 berkata, seperti tingginya langit dan bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, sidang jemaat yang kekasih, kita tidak mengerti apa yang menjadi jalan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi hari-hari ini, kita tahu bahwa kita harus mengutamakan Tuhan di dalam segala perkara. Kita dilarang untuk beribadah di gereja saat ini, bukan berarti Tuhan tidak suka, tetapi Tuhan mau kita mengutamakan mesbah keluarga di rumah kita. Dan saya percaya, jika itu kita lakukan dengan benar, maka firman Tuhan akan memberkati kita. Wahyu 2 ayat 16-17 berkata, sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang penerimanya. Nah, saya berdoa supaya seluruh jemaat yang menonton siaran ini itu bisa memahami. Jadi jangan lagi katakan, kenapa saya tidak bisa beribadah di gedung gereja. Saya percaya dalam kesempatan 1-2 minggu ini, Tuhan sedang memberikan yang terbaik bagi kita. Ayo, kita bangun mesbah keluarga. Kita bangun rumah tangga kita yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita nikmati hadirat Tuhan, kita kuduskan rumah kita, kita layakkan agar rumah kita menjadi rumah yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, sidang jemaat yang kekasih, sebelum saya akhiri, saya mau berdoa buat saudara. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk apapun yang sudah Engkau izinkan terjadi. Kami percaya Tuhan, ada satu rencanamu yang indah, ada satu rencanamu yang agung dan mulia. Berikan kepada setiap anak-anakmu kekuatan, bukan ketakutan. Biar mereka semua boleh menghadapi cobaan yang saat ini terjadi dengan ucapan syukur. Kami percaya yang terbaik sudah Engkau berikan buat kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, marilah kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Di tengah-tengah ibadah kami boleh memuji muliakan Engkau. Bahkan kami dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami sanggup menghadapi hari yang mendatang bersama Tuhan. Karena Tuhan menyertai, melindungi, menjagai, bahkan Allah yang memberkati dan membela kami. Terima kasih Bapa, beri kami kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat jemaat-Mu ya Tuhan,
mereka yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Tuhan memberkati mereka berlimpah-limpah. Usaha pekerjaan rumah tangga, bahkan anak-anak mereka yang kuliah, yang sekolah, Tuhan berkati. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, jaga dengan malaikat-Mu Tuhan, perlindungan-Mu sempurna atas mereka. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh Tuhan. Kami percaya bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan setiap mereka yang sakit. Bapak terima kasih, kami bersyukur buat Gembala kami Pak Isang beserta Ibu Yenti, bahkan anak-anak menantu cucunya. Kami bersyukur Tuhan buat Gembala CK9 Pak Soni Waplo istri, bahkan anak-anak menantu cucunya. Tuhan kami menyerahkan Pak Niko Tuhan beserta keempat wakilnya. Tuhan memberkati mereka semua. Pemimpin-pemimpin rohani kami ada oleh karena Tuhan yang memilih mereka. Urapan, hikmat, pengertian, pewahyuan-Mu turun atas mereka. Visi, misi, rencana-Mu Tuhan nyatakan atas mereka Tuhan. Biar kami boleh mengerti tuntunan-Mu melalui pemimpin rohani kami Tuhan. Terima kasih buat Indonesia. Indonesia dalam tangan-Mu, Indonesia dalam rencana-Mu Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Bahkan lawatan-Mu terjadi, pemulihan terjadi atas Indonesia. Kesejahteraan Tuhan, berkat-Mu turun buat Indonesia ya Tuhan. Pak Jokowi, Pak Maruf Amin, seluruh pejabat pusat sampai daerah dipenuhi dengan roh takut dan gentar akan Tuhan. Campur tangan dalam setiap keputusan, kebijaksanaan, undang-undang apapun Tuhan. Biar semua berasal daripada Tuhan dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat kota kami Bekasi, kesejahteraan Tuhan, berkat-Mu Tuhan turun buat kota kami Tuhan. Biar pelindungan-Mu, penyertaan-Mu, berkat-Mu turun buat kota kami Bekasi. Bahkan lawatan Tuhan hari-hari ini sedang terjadi atas kota Bekasi. Bekasi dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu, dan sebentar kami akan menerima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, angkat tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, damai, sejahtera, berkat-berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa yang dinyatakan dalam kasih-Nya yang dahsyat luar biasa dalam Yesus Kristus Tuhan, persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita melalui yang permen. Dalam nama Yesus, semua yang percaya dan sudah diberkati Tuhan katakan amin. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu.